Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah Hukum dan Teknologi, program studi Hukum Universitas Tidar. Kami yang beranggotakan yang pertama yaitu Bagas Yoga Setiawan, yang kedua saya sendiri, Muhammad Adi Nugroho, yang ketiga Rahmat Oki Febrian, yang keempat, Stanislaus Michel Saputra. Yang kelima, Wisnu Andri Setiawan Saputra. Dalam topik pada kali ini kita membawakan tema yaitu yurisdiksi hukum pidana pada cybercrime. Next. Apa sih yang disebut dengan cybercrime di situ? Sebelum masuk ke situ, kita akan menjabarkan terlebih dahulu terkait dengan pengertian-pengertian cybercrime. Cybercrime itu seperti kejahatan yang melalui sarana teknologi informasi yang sebagai alat yang disebut dengan cybercrime. Itulah yang disebut dengan cybercrime. Sedangkan cybercrime sendiri merupakan bentuk kejahatan modern sehingga akibat dari perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat berbentuk kejahatan yang melalui teknologi di situ. Cybercrime merupakan yang bentuk kejahatan relatif baru apabila dibandingkan dengan kejahatan lainnya yang sifatnya konvensional. Saya kutip dari pendapat Romney R. Nitti, beliau mengatakan bahwa interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik merupakan ciri lain revolusi teknologi, informasi, terminologi cybercrime, yang sebenarnya hendak menunjukkan bahwa kejahatan tersebut berada dalam ranah cyberspace. Dalam cyberspace sendiri istilahnya yaitu pada awal muncul berasal dari William Gibson dalam novel fantasinya yang berjudul Neuromance yang terbit pada tahun 1984. Saya kutip lagi dari pendapat Bruce Sterling mendefinisikan cyberspace yaitu sebagai the place where a telephone conversation appeared to occur. Cybercrime merupakan kejahatan yang berbentuk baru dan maju yang bersifat transnasional, berbagai negara dan tanpa batas atau borderless, sehingga tidak mengenal lagi batas-batas negara atau yurisdiksi suatu negara. Oleh karena itu, dunia internasional pada saat ini sedang gencar-gencarnya menggunakan langkah-langkah untuk menekan dan mencegah terjadinya kejahatan cyber ini. Cybercrime dalam kejahatannya mencoba memasuki jaringan komputer tanpa izin, sehingga cybercrime dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Bedanya dengan tindak pidana serupa, cybercrime dapat dilihat dari kemampuan serbaguna yang ditunjukkan oleh perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang canggih. Itu adalah dampak buruk dari perkembangan sebuah teknologi. Next. Dari jenis-jenis kejahatan cybercrime berdasarkan aktivitasnya, di sini yang pertama yaitu melalui penyebaran virus. Penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email yang seringkali orang sistem emailnya terpapar virus tidak menyadari hal ini virus kemudian dikirim melalui tempat email atau via email. Bahwa sejatinya orang yang terkait dengan email tersebut dia tidak mengetahui adanya virus-virus tersebut karena uh, cybercrime tersendiri dia tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada penggunanya. Jenis-jenis selanjutnya yaitu akses tidak sah adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimilikinya. Dalam contoh kali ini yaitu sebagai kejahatan probing dan port. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas Yoga.
Adapun jenis-jenis cybercrime selanjutnya yang ketiga yaitu konten ilegal. Konten ilegal ini dilakukan dengan cara memasukkan data informasi yang mengandung kebohongan, pornografi, dan hal yang bertentangan dengan hukum dalam internet. Hal-hal tersebut dilakukan tanpa izin pemilik data atau informasi tersebut sehingga dapat merugikan pemilik dari data tersebut. Lalu yang keempat yaitu adalah cyber spionase dan sabotase. Cyber spionase dan sabotase ini dilakukan dengan cara pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer target serta memberikan gangguan pada program komputer, baik itu penghapusan data, perusahaan data, maupun sebagainya. Selanjutnya, lalu jenis-jenis cybercrime kelima yaitu carding. Carding ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri nomor kartu kredit seseorang untuk mengambil dana di dalamnya untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik. Hal tersebut sering dilakukan dengan zaman-zaman ini seperti online shop yang beredar saat ini. Lalu yang keenam adalah cracking. Cracking merupakan pembajakan suatu jaringan sistem untuk mengambil, merusak, atau menjual data atau informasi milik orang lain tanpa seizinnya demi mencapai keuntungan sendiri atau kepuasan diri sendiri. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Kofi Febrian. Oke, selanjutnya terkait dengan cyber coercion dan cyber coercion. Cyber coercion atau post coercion cybercrime adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan sebuah nama domain perusahaan ke perusahaan lain dan kemudian mencoba menjualkan ke perusahaan dengan harga yang lebih tinggi. Lalu kemudian post coercion itu adalah jenis kejahatan dengan menciptakan suatu domain palsu yang merupakan domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Kemudian cyber terrorism itu suatu jenis tindakan cybercrime termasuk tindakan teroris yang jika mengancam pemerintah atau warga negara, ia termasuk melakukan cracking yang dilakukan ke sebuah lokasi pemerintah ataupun dari militer sendiri. Lalu kita akan memasuki ke yurisdiksi hukum pidana dalam cybercrime. Yurisdiksi ini merupakan hak kekuasaan atau kewenangan yang dituntut oleh hukum. Kata yurisdiksi itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris disebut jurisdiction dan juga berasal dari bahasa Latin yang disebut jurisdiction yang terdiri atas dua suku kata, yaitu juris dan diction. Juris ini mempunyai makna berupa kata menurut hukum yang berarti kepunyaan hukum, dan diction yang berarti sebuah ucapan. Yurisdiksi pada cyber ini juga berkaitan dengan kewenangan suatu lembaga dalam mengatur dunia digital. Dalam mengatasi cybercrime diperlukan yurisdiksi sebagai pemberian kapasitas agar penegak hukum dapat memberantasnya. Jadi, kesimpulan dari pengertian yurisdiksi tentang terkait pidana dalam cybercrime yaitu ada kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum, hak menurut hukum, kekuasaan menurut hukum, dan kewenangan menurut hukum. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah kaitan yurisdiksi tradisional dengan cybercrime. Menurut Masaki Hamano, terdapat prinsip-prinsip tradisional atau jurisdiksi tradisional yang berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara dalam 3 bidang penegakan hukum, yaitu yang pertama, yurisdiksi legislatif adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Dalam keterkaitannya dengan internet, muncul pertanyaan negara mana yang berwenang terhadap kegiatan atau orang di dunia cyber, yang menimbulkan suatu permasalahan yaitu choice of law. Selanjutnya, yurisdiksi untuk mengadili. Yurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan dalam masalah kriminal. Pada yurisdiksi ini, masalah yang muncul adalah choice of forum. Next.
Yang terakhir adalah yurisdiksi untuk melaksanakan. Yurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Faktor tindak pidana cybercrime, yaitu 1. Sosial ekonomi. Pidana cybercrime yang dipicu oleh permasalahan sosial ekonomi yang sulit mendesak seseorang untuk melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya kejahatan cybercrime seperti melakukan carding atau lain-lain. Yang kedua, memiliki teknis, yaitu dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat maka akan mempermudahkan terjadinya tindak pidana cybercrime karena akses internet yang tidak terbatas dan sistem keamanannya yang kecil dan tidak memerlukan alat yang terlalu sulit untuk melakukan kejahatan tersebut, dan ditambahkan tidak semua orang mengerti tentang bahaya kejahatan cybercrime serta menganggap remeh kejahatan tersebut. Jaringan perangkat keamanan yang ada menjadi pemasaran online yang dilakukan dari berbagai pihak penjual barang online atau seller untuk mengantisipasi jika terjadinya penipuan dalam dagang online. Keberadaan undang-undang atau hukum positif di Indonesia telah mengalami stagnan karena tidak berlaku secara luas dalam arti mampu untuk mencegah atau meredam kejahatan baru. Bila coba kita detailkan, Indonesia memiliki permasalahan mendasar dalam pengembangan hukum, sehingga permasalahan cybercrime masih menjadi isu elit di kalangan praktisi teknologi informasi. Selain itu, kita masih memiliki permasalahan dengan penerapan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tidak didesain untuk kejahatan berbasis teknologi informasi. Akhirnya, cybercrime akan menjadi sulit untuk dibuktikan dan pelakunya sulit untuk diberikan sanksi. Demikian isu yang sudah dijelaskan di atas, maka perspektif hukum kejahatan yang ada menjadikan konsep dari tindak pidana yang menggunakan peralatan komputer dengan kejahatan konvensional yang terkesan seperti cybercrime. Ini tidak bisa tersentuh oleh hukum. Untuk itu, penyiapan undang-undang harus dibarengi dengan pembekalan di kalangan penegak hukum. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum dan Teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam.